Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Anwar yang saya muliakan, khususnya pimpinan dan para pengurus serta para tokoh masyarakat, para hujjaj, para asatizah dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah kesempatan malam hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia, yaitu mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kemuliaan dan kemuliaan ini senantiasa terus Allah berikan kepada kita sekalian. Semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan selalu membukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Di halaman 2 dari kitab Nasoeh, yaitu di situ ada kalimat wasammainahu, itu yang agak kerang tulisannya itu, ya, buka kurung tutup kurung, wasammainahu. Saya mulain dari situ. Jadi setelah muqaddimah dari pengarang kitab An-Nasiihud Diniyah, yaitu Syekh Abdullah Al-Haddad, maka beliau di sini mengatakan wasammainahu, dan kami namakan ini kitab, ya, wasammainahu kitab An-Nasiihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasayal imaniyah, dan pesan-pesan keimanan, ya. Jadi ini kitab memang isinya memberi nasihat. Juga ini kitab menjelaskan tentang pesan-pesan iman, ya, dari agama kita, supaya iman kita makin kuat dan makin kokoh, ya. Karena kuatnya iman seseorang ya tergantung ilmu juga, ya. Ilmunya makin banyak, ya diharapkan imannya makin kuat. Nas'alallah ta'ala, ya, kami memohon kepada Allah ayyaj'alahu khalisa, semoga Allah menjadikan ini karangan menjadi karangan yang istilahnya murni karena Allah, ya, ikhlas begitu, murni liwajhil karim, semata-mata karena Allah yang maha mulia. Wa muqarriban, dan mudah-mudahan ini kitab di samping menjadi kitab dan karangan yang murni ikhlas, ya, karena Allah, juga ini kitab supaya mendekatkan, wa muqarriban, supaya mendekatkan ila jiwarihi, ya, ke jiwar, artinya tetangga, ya. Jadi menggambarkan pengarang kitab ini memohon supaya dengan beliau mengarang kitab ini jadi mendekatkan beliau kepada Allah, ya. Wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im, dan kitab ini mendekatkan kepada Allah di sorga yang penuh kenikmatan, ya. Wa ayyu'dhiman naf'a bihi, dan semoga Allah jadikan manfaatnya menjadi manfaat besar, ya. Lana walika fati ikhwanina, buat kami dan buat seluruh saudara-saudara kami, minal mu'minin, dari orang yang beriman. Jadi pengarang kitab ini memohon kepada Allah agar Allah membuat ini kitab bermanfaat besar, ya, manfaatnya besar gitu. Dan nampaknya ini diterima sama Allah, ya. Jadi ini kitab memang dibaca di mana-mana, ya, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri di Indonesia, itu ini kitab sering dibaca, dan ini berarti doanya ya diterima sama Allah supaya ini kitab manfaatnya besar. Jadi umat Islam banyak membaca atau mendengarkan kitab ini, ya. Ini yang disebut wa ayyu'ziman naf'a, semoga Allah besarkan manfaat bihi, dengan kitab ini, lana, buat kita, walikafati ikhwanina, dan buat seluruh saudara-saudara kita, minal mu'minin, yang beriman.
fa innahu waliyyu dzalik, maka sesungguhnya Allah adalah penolong hal itu. Allah yang memberikan pertolongan ya, supaya ini kitab bermanfaat besar buat seluruh umat ya. Nah ini yang menolong tidak lain Allah Subhanahu wa taala, wal qadiru alaih, dan dialah yang mampu atasnya, mampu membuat ini kitab bermanfaat dibaca oleh umat Islam. Wa hasbunallah, ya, cukuplah Allah sebagai sandaran, wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik sandaran. Ini saudara zikir ya, yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dimasukkan oleh Raja Namrud ke dalam api ya, Raja Namrud itu marah dengan ajakan Nabi Ibrahim untuk beriman kepada Allah ya, sehingga kan Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung ya, yang disembah itu. Maka Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim dan melemparkan ke dalam api. Nabi Ibrahim membaca wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah sebagai sandaran dan dia sebaik-baik sandaran. Akhirnya api itu bukan membuat panas Nabi Ibrahim tapi membuat adem katanya ya. Nah, itulah. Tapi jangan coba-coba baca ini ntar kita masuk ke tabunan lagi. Angus. Ya, itu Nabi Ibrahim itu. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik yaitu pertolongan buat saya kecuali dengan Allah ya. Artinya Allah lah yang memberikan taufik. Apa taufik? Pertolongan, bantuan ya. Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah pertolongan buat saya kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu. Ya, atas Allah lah saya bertawakal. Ya, wa ilaihi unib, dan kepadanya lah saya kembali ya. Nah, itulah doa dari Syekh Abdullah Al-Haddad di akhir muqaddimah. Akhir muqaddimah kitab beliau yang bernama An-Nasaihud Diniyah. Nah sekarang memasuki kepada pembicaraan. Nah mula-mula ini Syekh Abdullah Al-Haddad membahas tentang takwa. Karena takwa ini yang memang dijadiin pesan oleh semua rasul kepada umatnya. Semua rasul semenjak zaman Nabi Adam ya, sampai Nabi terakhir semuanya berpesan supaya umatnya bertakwa begitu. Karena bertakwa ini paling pokok di dalam agama Allah. Yang kita kenal pemahamannya takwa itu ya maju mundur, itu bahasa kampungnya itu. Maju yang diperintah, mundur yang dilarang. Itu arti gampang dari takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, beliau di sini ingin membahas tentang takwa. Nah, sebelum memasuki bahasan dari semacam pendapat-pendapat beliau, di sini dikemukakan ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan takwa. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang paling benar ya? Siapakah yang paling benar pembicaraan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Yang enggak ada yang paling benar kecuali firman-firman Allah ya. Jadi di sini maksudnya nih saudara-saudara, beliau ingin masuk kepada takwa. Takwa itu kan perintah Allah ya. Takwa itu kan omongan Allah begitu. Enggak ada omongan yang paling benar kecuali omongan Allah begitu. Ya, ini yang disebut waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang paling benar ya daripada Allah dalam segi perkataan. Maksudnya siapa itu yang paling benar dalam segi perkataan ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kan disebut al-haqqu mir rabbika begitu. Yang hak itu dari Tuhanmu.
Selama dari Allah itu udah benar saja, ya. Nggak ada yang nggak benar. Gitu. Kalau ucapan manusia ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau ucapan Allah nggak ada kecuali benar. Nah ini yang disebut waman asdaqu minallahi haditha. Kemudian di ayat kedua hampir sama maksudnya, waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar dibandingkan Allah di dalam perkataan? Tadi haditha, sekarang qila, maksudnya sama aja. Jadi kesimpulannya nggak ada satupun yang paling benar ya, perkataannya kecuali perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tuh Al-Qur'an semuanya benar. Ya, semuanya benar itu Al-Qur'an. Nggak ada yang salah. Kemudian baru nih dah masuk kepada takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Tadi saya bilang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Perintah Allah banyak, ada perintah wajib, ada perintah sunat. Larangan Allah juga banyak, ada larangan haram, ada larangan makruh. Maka dari itu ulama bagi-bagi itu takwa. Ya. Jadi ada takwa tingkat tinggi, wah itu yang dikatakan haqqa tuqatih. Ya, takwa tingkat tinggi itu. Digambarkan itu di dalam penjelasannya dalam tafsir katanya bahwa takwa yang sebenarnya, takwa tingkat tinggi yaitu seseorang ya patuh terus kepada Allah. Artinya Allah dipatuhin, tidak dilawan. Ya. Allah diingat, tidak dilupakan. Allah disyukuri, tidak dikufuri. Itu yang disebut haqqa tuqatih, kelas tinggi itu. Ya. Jadi ada ungkapan dalam tafsir bihaisu yuta'u wa la yu'sa. Ya. Takwa yang sebenarnya di mana Allah ditaatin terus, nggak pernah dilawan. Kemudian wa yudhkaru wa la yunsa. Allah diingat terus, nggak dilupain. Kita ini suka lupa. Ya. Lagi makan aja kelupaan mulu baca bismillah. Mau dibilang apa? Ya. Mau makan ini, lupaan mulu baca bismillah. Ingat-ingat udah habis misalnya, kan repot urusan. Ya. Tapi kalau ingat di tengah jalan sih masih ada semacam peluang. Ya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Saya baca bismillah dari awal sampai akhir. Maunya begitu emang. Walaupun nyatanya sih kita baca bismillah udah tengah-tengah makan. Ya. Jadi emang begitulah manusia, suka pelupa saudara-saudara ya. Nah takwa yang tuqatih yang sebenarnya yudhkar wala yunsa. Allah diingat, tidak dilupakan. Wa yuskar wala yukfar bihi. Takwa yang sebenarnya Allah disyukuri, tidak dikufuri. Ya. Ini sulit, ini kelas tinggi, diantaranya para nabi. Ya, para nabi. Maka tuh dalam kitab tafsir tuh takwa dibagi tiga. Ya, ada takwa yang disebut khawasul khawas, yang tadi itu dah takwa kelas tinggi. Ada yang bawahannya nih, bawahannya ya, nomor 2 dikatakan takwal khawas, takwa orang khusus. Kalau tadi takwa orang khusus dari yang khusus, artinya ya nggak begitu banyak lah. Nah ini takwa orang khusus saja, yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya walaupun sewaktu-waktu dia lupa, tapi kan nggak sampai dosa. Ya. Yang penting perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Itu takwanya orang khusus. Itu juga udah berat banget itu. Nah ada takwa orang awam, ya, takwa orang awam. Yang penting enggak kafir, begitulah. Itu takwanya orang awam. Lu apa agama lu? Islam, bayang enggak? Tahu nih.
ya masih takwa juga. Yang penting kan nggak kafir, kecuali gue udah Kristen misalnya, itu udah repot udah. Itu namanya takwa orang awam. Takwa orang awam yang penting nggak kafir, yang penting nggak kafir, ya masih lumayan. Selama dia masih beriman, nggak menyekutukan Allah, masuk surga, kan begitu. Itu janji Nabi begitu. Cuman kan apakah langsung ke surga, apa mampir dulu, itu urusan kedua tuh dan nanti itu dah. Yang penting selama dia orang Islam, tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Ya. Udah mengucap la ilaha illallah, kan ada hadis tuh, la ilaha illallah miftahul jannah. Ucapan la ilaha illallah kunci sorga. Udah pegang kunci sorga masih nggak masuk, tinggal bukanya. Orang Islam udah pegang kunci sorga dengan mengucap la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat. Cuman apakah masuknya langsung, apa mampir dulu, itu urusan kedua, itu dilihat lagi nanti. Itu namanya takwa orang awam. Ya, takwa orang khusus, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Takwa khususul khusus, wah, di samping melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, juga dia selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah, ya. Maka dia nggak pernah lupa kepada Allah. Ya. Jadi di sini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam disuruh bertakwa setinggi-tingginya kalau bisa. Emang begitu permintaannya, masih permintaannya yang paling bawah. Iya. Kalau permintaannya yang paling tinggi, kalau yang tinggian nggak bisa ya masih ada yang bawah begitu. Ya. Maka dimintalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kamu hendaklah berusaha jangan mati kecuali beragama Islam. Ya. Supaya mati beragama Islam, ya kita benci dengan kekafiran. Senang dengan agama Islam, ya kita rawat tuh agama Islam. Ya. Biasanya kalau kita rawat agama kita, insya Allah matinya pun ya baiklah. Minimal matinya nggak nakal, itu yang paling pokok. Ya. Dan lebih minimal lagi matinya nggak pindah agama. Ya. Kalau mati pindah agama itu yang paling berat udah, itu udah paling berat. Kalau mati dalam kemaksiatan, nggak pindah agama, ya tadi lagi itu dah. Bisa jadi orang mati lagi berbuat maksiat, lagi main judi begitu, lagi nongkrong, mati langsung. Lagi duduk main judi misalnya. Tapi dia orang Islam. Nah ini dia masih Islam, nggak membuat judi itu, nggak membuat dia kafir. Ya. Yang membuat dia kafir itu kan ya adalah penyebabnya macam-macam, di antaranya memang dimasuk agama lain, itu kafir udah. Jadi kalau ditanya masih agama Islam, cuman dia matinya dari kebiasaan jelek. Dibiasa main judi, maka matinya main judi begitu. Itu yang dikhawatirkan, tapi dia nggak kafir sih. Ya, biasa minuman keras, matinya lagi minuman keras begitu. Yang serem biasa main perempuan tuh, main perek begitu, matinya di atas perut. Mau dikata apa? Susah itu. Maka biasain yang bagus. Ya. Maka ada perkataan yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Matinya seseorang ngikutin kebiasaan. Maka biasakanlah yang baik-baik. Ya. Ketika dia membiasakan yang baik, minimal matinya enggak lagi nakal, minimal itu. Ya, minimal dia matinya enggak lagi nakal, itu yang paling pokok. Yang penting nih agama meminta kamu jangan sampai mati kecuali beragama Islam. Pertahankan tuh agama, begitu. Dia paling mahal. Selanjutnya ayat selanjutnya ya tadi disuruh tetap beriman, jangan sampai mati ya pindah agama. Ini ayat selanjutnya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nah, ini pelengkap supaya orang Islam di samping tadi matinya tetap beragama Islam, disuruh mereka bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a.
berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah. Ya, jadi wa'tasimu artinya tamassaku, berpegang teguhlah. Bihablillah dengan tali Allah, maksudnya agama. Ya, tali itu kan buat megang. Ya, jadi di sini agama diumpamakan seperti tali itu. Maka memegang erat-erat, jangan sampai terlepas. Ya. Bihablillahi, kalau terlepas saya masuk jurang neraka itu. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan agama Allah wahai umat Islam seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini yang dilarang nih, bercerai-berai di dalam agama. Ya. Contohnya ini saudara-saudara, ada kan di luar agama seperti di luar agama Islam seperti agama Yahudi, agama Nasrani itu terpecah belah bermacam-macam itu. Satu sama lain saling mengkafirkan. Satu sama lain saling mengkafirkan. Nah, orang Islam jangan terpecah belah, tapi mau dibilang apa? Tetap aja terpecah belah. Ya, bisa satu sama lain mengkafirkan. Maka ada golongan Syiah, ada golongan ahli sunnah wal jamaah, ada golongan Ahmadiyah, wah ada macam-macam dah. Padahal sih dilarang. Ya, ini Allah larang karena di bakalan terjadi, kan begitu. Allah larang karena ini kemungkinan terjadi, ya benar aja. Jadi akhirnya orang Islam ya begitu. Kan orang-orang Yahudi itu katanya berpecah belah, dia bersekte-sekte, artinya berkelompok-kelompok. Nasrani begitu juga, satu sama lain saling mengkafirkan. Nah, Islam ini nampaknya ya hampir sama lah. Ada aliran-aliran begitu. Jadi masing-masing mempertahankan alirannya. Bisa baku hantam, bisa perang, kan begitu. Padahal dilarang. Ya emang begitulah, yang dilarang itu banyak yang dilanggar. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Ini ayat dulu memang ini pertama kali turun, ini kamu di sini ya lebih ditujukan kepada orang Arab Madinah. Ada dua suku Arab di Madinah, namanya suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini di kota Madinah semenjak zaman jahiliyah perang mulu. Perang terus nggak pernah berhenti. Datang agama Islam, dua-duanya masuk Islam, dua kelompok ini. Suatu ketika ya ada yang sulut, ada yang istilahnya manas-manasin, itu orang Yahudi. Orang Yahudi manas-manasin tuh, adu domba antara orang Islam dari suku Aus dan orang Islam dari suku Khazraj. Emang dulu di zaman jahiliyah perang melulu. Diungkit-ungkit lagi sama orang jahiliyah, hampir terjadi perang. Hampir terjadi perang. Maka Allah turunkan ayat ini, ingat dong nikmat Allah begitu. Apa nikmat Allah? Kamu sekarang kan udah beragama Islam. Itu nikmat paling tinggi itu. Nah, ini agama Islam pelihara. Di antara ajaran agama Islam tadi disuruh wa'tasimu. Ya, berpegang teguhlah dengan agama Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Sekarang bukan pecah belah lagi, perang di antara keduanya. Akhirnya mereka sadar setelah didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu saudara-saudara, dulu dua kelompok, dua suku aja udah mau bentrok. Ya. Kemudian diingatkan itu. Ya. Ini yang disebut wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya, ingatlah oleh kamu sekalian nikmat Allah atas kamu. Nikmat beragama Islam. Ya, id kuntum a'da'a, ketika kamu bermusuh-musuhan. Ya, perang zaman jahiliyah itu nggak pernah berhenti. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan di antara hati kamu. Yang dulu hatinya bercerai-berai jadi menyatu dengan sebab agama Islam.
ya, dengan sebab agama Islam gitu. Maka tuh Islam nggak mengenal suku, nggak mengenal warna kulit, nggak mengenal bangsa. Selama orang Islam mereka adalah saudara. Selama orang Islam mereka adalah saudara begitu. Ya. Tapi apa mau dikata, tetap aja ada perselisihan di antara umat. Ya. Maka Allah ingatkan nih, ya, dulu kan kamu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan di antara hati-hati kamu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kamu bersaudara dengan sebab nikmat Allah, nikmat agama Islam. Ya. Jadi memang agama Islam ini menyatukan umat manusia yang beragama Islam. Tak pandang bulu warna kulitnya, bangsanya, sukunya begitu. Itu agama Islam punya watak demikian, ya, mengajak persatuan begitu. Ya. Kemudian dikatakan lagi, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Kamu dulu di pinggiran lobang neraka. Artinya itu dulu suku Aus dan Khazraj dia kan kafir. Nah, kafir itu berada di pinggiran lubang neraka. Kalau mati aja dalam kekafiran, udah masuk neraka. Untung sebelum terpleset ke lubang neraka, dimasuk Islam. Jadi nggak terpleset dia. Nah, itu Islam Allah yang memberikan. Ya, maka dari itu jangan pada blokai begitu. Ingat itu nikmat Allah, nikmat agama Islam. Dulu kamu kan seakan-akan berada di pinggiran jurang neraka. Wa kuntum ala syafa khufratim minan nar. Dan adalah kamu di pinggiran lubang dari neraka. Ya, maksudnya lubang neraka tuh berada di pinggiran mereka dalam keadaan kafir. Kalau mati aja dalam kafir, udah dah neraka begitu. Tapi untung fa'anqadzakum minha, maka Allah selamatkan kamu dari jurang api neraka. Ya, ya dengan iman itu Allah mengutus Nabi Muhammad. Ya, akhirnya mereka beriman. Nah itu berarti Allah selamatkan mereka dari jurang api neraka itu. Wa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya. Jadi Allah terangkan memang ayat-ayatnya. Di antara yang Allah terangkan tadi, disuruh tetap berpegang teguh dengan agama Allah. Disuruh jangan bercerai-berai begitu. Nah, ini Allah jelaskan ayat-ayatnya. Ya, dikatakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Ya, seperti itulah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya. Ketika ayat-ayatnya dijelaskan, ya mudah-mudahan kamu ya mengikuti petunjuk ayat tersebut. Itu yang disebut la'allakum tahtadun. Nah, setelah mereka disuruh beriman, ya, kemudian jangan bercerai-berai, disuruh bersatu, ya. Nah, setelah itu mereka disuruh, mestinya nih ada sebagian umat Islam yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ini maksud daripada ayat tadi dengan ayat yang waltakum minkum ini, maksudnya yaitu kalau tadi menerangkan tentang memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri dengan beriman sebenar-benarnya, jangan mati kecuali beragama Islam, ya, tetap berpegang teguh dengan agama Islam, jangan bercerai-berai begitu. Ya, itu kan memperbaiki diri. Nah, sekarang memperbaiki orang lain, yaitu hendaklah di antara kamu ada yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi bukan dirinya saja diajak berbuat baik, juga orang lain. Nah, ini ayatnya nih, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu, enggak mesti semua orang sih. Ada di antara kamu segolongan, wal takum minkum ummah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran.
Nah, ini kan yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Jadi melebarlah. Kalau tadinya dia memperbaiki dirinya, sekarang memperbaiki orang lain. Nggak boleh tuh dalam agama, emang gue pikirin, yang penting kan diri gue. Orang mau ngapain kayak, nggak bisa begitu. Harus berbuat. Ya memang kan ada tingkatan itu. Ya, dalam menghadapi kemungkaran, kalau bisa ya dengan kekuatan. Itu yang punya kekuatan pemerintah biasanya. Kita sebagai sipil, rakyat, nggak ada kekuatan lah begitu. Nah kalau nggak punya kekuatan ketika mengingkari kemungkaran, ya dengan ucapan nasehatin. Ya, takut juga, ya udahlah dengan hati. Hatinya gedeg begitu terhadap kemungkaran tersebut. Nah itu berarti dia udah melaksanakan perintah Allah ini. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair gitu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adalah ada di antara kamu yaitu segolongan yang mengajak kebaikan, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang terdahulu yang berpecah belah. Ya, berpecah belah di dalam agama tadi. Orang Yahudi berpecah belah, bersekte-sekte, satu sama lain saling mengkafirkan. Orang Nasrani juga begitu. Umat Islam itu dilarang, tapi apa boleh buat? Nyatanya timbul juga. Begitulah namanya larangan. Ada yang terjahkan begitu. Maka ada yang bilang begini, larangan dibuat supaya diterjak. Alah. Itu sih emang yang pengen melanggar itu, ngomong-omongan orang yang pengen melanggar. Larangan dibuat supaya kita nggak melanggar. Ini malah dibalik omongan. Larangan dibuat supaya kita melanggar. Ini berat ini. Ini yang ngomong mabok ini. Larangan dibuat supaya orang tidak melanggar. Dibuat rambu-rambu. Ini wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dalam agama. Wakhtalafu, berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Itulah orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi Allah turunkan kitab Taurat. Orang Nasrani Allah turunkan kitab Injil. Nggak ada tuh dalam kitab Taurat dan Injil yang asli, nggak ada menyuruh berpecah belah. Nggak ada saling menuduh. Ya, menuduh kafir satu sama lain. Nggak ada begitu. Itu hanya kesalahan mereka aja. Kitab yang asli nggak ngajakin begitu. Ya. Jadi mereka ini berpecah belah, berselisih setelah datang penjelasan. Mungkin kalau belum datang penjelasan masih maklum lah. Ini udah datang penjelasan, udah ada ayat-ayatnya melarang. Tapi tetap aja mereka berbuat. Maka Allah ancam. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Ya, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang besar. Itulah saudara-saudara kutipan ayat Quran yang dikutip oleh Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam surah Ali Imran ini. Nah, sekarang perinciannya nih, qauluhu ta'ala katanya, firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, dijelasin oleh Syekh Abdul Haddad, amrun minhu azza wa ala. Ini ayat perintah dari Allah yang maha perkasa dan maha tinggi. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah dan seterusnya, ini perintah dari Allah yang maha perkasa dan maha tinggi. Kepada siapa? Li'ibadihi. Ini perintah buat hamba-hambanya. Hamba yang bagaimana? Al-mu'minin, hamba yang beriman. Isi perintah Allah bitaqwahu, supaya bertakwa kepada Allah. Jadi itulah saudara-saudara kesimpulan dari Syekh Abdul Haddad terhadap ayat tadi. Ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini ayat perintah dari Allah kepada kita sebagai umat Islam
untuk bertakwa kepada Allah. Karena katanya dalam takwa ini banyak sekali keuntungan, banyak sekali manfaat, baik keuntungan manfaat dunia atau keuntungan manfaat akhirat dengan bertakwa, begitu. Nggak ada jeleknya, nggak ada matinya, begitulah. Selalu hebat ini kalimat takwa, menguntungkan di dunia, menguntungkan di akhirat. Maka dari itu disuruhlah umat Islam supaya tetap bertakwa. Maka disebut wa ka'annahu subhana, sepertinya Allah Subhanahu wa taala qad jama'a, telah menghimpun, telah mengumpulkan fi taqwa, telah mengumpulkan dari takwa itu, dikumpulkan apa di situ? Di situ dikumpulin jami'al khairat, seluruh kebaikan. Al-ajilata, baik kebaikan yang cepat di dunia, wal ajilah, atau kebaikan yang lambat nanti di akhirat. Jadi pokoknya dalam takwa Allah udah kumpulin di dalamnya, di situ ada kebaikan-kebaikan duniawi, kebaikan-kebaikan ukhrawi, begitu. Maka disuruh, diingatkan. Suma amara ibadahul mu'minin biha. Kemudian Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman dengan takwa ini. Liyafuzu wa yadhfaru, supaya mereka mendapat kemenangan dan mendapat keuntungan bima ja'alahu fiha minal khairi wassalah, dengan apa yang Allah jadikan di dalam takwa itu kebaikan-kebaikan. Jadi Allah perintahkan hambanya untuk bertakwa supaya dia mendapatkan apa-apa yang Allah jadikan di dalam takwa itu kebaikan-kebaikan. Was-sa'adah wal falah, Allah jadikan di situ kebahagiaan dan keberuntungan. Rahmatan bi ibadihil mu'minin, ini menandakan Allah sayang kepada hambanya yang beriman. Allah sayang kepada hambanya yang beriman, maka disuruh bertakwa katanya. Disuruh bertakwa bukan ngambil keuntungan tuh Allah, tapi keuntungan buat orang yang bertakwa katanya. Di dalam takwa itu dikumpulin kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Nah ini Allah nyuruh bertakwa, bukan Allah marah, bukan Allah benci, tapi Allah sayang kepada hambanya. Karena Allah mau kasih kebaikan dari takwa itu. Maka disebutlah wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah terhadap orang-orang yang beriman Allah itu penyayang. Jadi jangan dikira kita disuruh sholat, disuruh puasa berarti kita dibenci misalnya. Bukan, justru Allah memberikan kenikmatan. Entah dari sholat, dari puasa, dari ibadah-ibadah yang lain, ada keuntungan dunia, ada keuntungan akhirat. Mungkin ada yang kita tahu, mungkin ada yang kita nggak tahu. Yang penting di takwa itu ada keuntungannya, nggak ada ruginya, begitu. Maka ini supaya dicamkan. Dan ini kan perintah Allah. Tadi kan sudah dibilang bahwa tidak ada yang paling benar ucapan kecuali Allah. Nah di antara ucapan Allah, manusia disuruh bertakwa. Nah dari takwa itu Allah kumpulkan kesenangan, kebahagiaan, keberuntungan, begitu. Ini menunjukkan sayangnya Allah kepada hambanya. Begitu. Itu saudara-saudara ayat-ayat tentang takwa. Ini belum selesai ini. Belum selesai tentang takwa ini. Jadi takwa itu merupakan wasiat seluruh para rasul-rasul. Nah, ini disebut ini wa taqwa wasiyatullah rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa itu adalah pesan Allah yang memiliki alam ini, baik kepada orang dahulu atau kepada orang kemudian, semua orang, begitu. Maka Allah berfirman di dalam Quran, qala Allah taala walaqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah, begitu. Sungguh Allah telah berpesan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Orang Nasrani, orang Yahudi, udah dipesenin tuh dalam kitab mereka masing-masing. Wa iyyakum, dan kepada kamu wahai umat Islam. Dipesenin apa? Anittaqullah. Dipesenin hendaklah kamu sekalian bertakwa. Jadi bertakwa ini emang sudah ada di dalam agama yang Allah kirim. Baik kepada orang Yahudi
atau kepada orang Nasrani atau kepada orang Islam, udah ada pesan Allah di dalam kitabnya masing-masing supaya bertakwa. Ya. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Gitu. Ntar tuh ketika melaksanakan perintah, ketika meninggalkan larangan, nggak ada ruginya, justru kebaikannya, keuntungan, kebahagiaan, kesejahteraan semuanya ada. Cuman kan kadang-kadang manusia ini lantaran dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia melihat agama, wah agama nyusahin, wah agama mempersempit urusan aneh nih, wah agama melarang itu, melarang ono, aduh ini agama racun ini. Itu omongan gara-gara nafsu. Ya, tapi kalau omongan yang pakai akal, waduh bukan main ya agama. Ya, menyuruh kita jadi orang baik. Ya. Ya, ntar hasilnya keuntungan di dunia. Kita akan ya terus terang aja bahagialah istilah orang sekarang. Walaupun sederhana, tetap jiwa kita tenang, tentram karena kita bertakwa kepada Allah. Entah di akhirat lebih bahagia lagi. Kalau kita nggak bertakwa, jadi orang kafir, stres hidup, ya, hidup nggak senang. Walaupun harta melimpah, hidup nggak ada ketenangan. Dia cari hiburan ke sono, dia makan narkoba, dia ini, dia ono, nggak ketemu, salah alamat itu. Itu namanya apa? Sesat udah jalannya, salah alamat. Alamat yang benar itulah alamat yang diterangkan dalam Al-Quran supaya bertakwa. Kalau bertakwa mendapat keuntungan, baik keuntungan dunia ataupun keuntungan akhirat. Karena takwa itu adalah pesan Allah kepada seluruh manusia. Seluruh kitab-kitab yang diturunkan memerintahkan supaya setiap umat bertakwa. Nah, nanti kita lanjutkan ini dari ayat walaqad wasainal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Nanti dari